Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya di materi pembelajaran daring seni musik. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan semoga kalian juga dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selamat berjumpa anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khori Andika. Di sini saya mengampu pelajaran seni musik untuk di kelas 10 dan di kelas 10. Tentunya nanti berkaitan dengan materi-materi akan saya pandu ke depannya, materi apa saja yang nanti akan kalian dapatkan dan akan kalian terima. Oke, pada materi kelas 10 yang harus kalian lewati, harus kalian pelajari. Yang pertama adalah musik tradisional dan pertunjukan musik. Seperti apa materinya? Mari kita ikuti. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita menuju ke materi, baiknya kita tahu tujuan dan peta konsep nanti materi seni musik. Ketika kalian mendapatkan materi ini, sehingga nanti kalian bisa melakukan apa, kalian bisa mendapatkan apa seperti itu, dan kalian paham peta-peta nanti bab-bab yang akan kalian pelajari. Baik, nah di tujuan pembelajaran nanti tentunya kalian bisa mengidentifikasi perbedaan konsep teknik dan prosedur penampilan musik. Oke. Yang kedua, kalian bisa membandingkan konsep teknik dan prosedur dalam membuat suatu karya musik. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan karya musik dengan bernyanyi dan bermain musik. Nah, ini adalah poin yang paling penting di situ. Nah, tentunya kalian harus bisa bernyanyi, memainkan alat musik yang sederhana yang ada di rumah. Kalau nanti di rumah tidak ada, silahkan gunakan aplikasi yang ada dalam HP kalian yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang ketika kalian bermain alat musik. Kemudian yang keempat adalah mempergelarkan musik seperti itu. Nah, karena kondisi ini adalah kondisi virtual, kondisi PJJ, kondisi daring, maka nanti untuk pagelaran musik, untuk pentas dan sebagainya nanti kondisional, bisa dilakukan lewat kirim video atau secara meeting atau Zoom. Tapi nanti kita lihat kondisi kedepannya seperti apa. Nah, itu adalah 4 tujuan yang nanti kalian bisa dapatkan dan bisa kalian lakukan tentang pembelajaran musik tradisional atau musik daerah seperti itu. Nah, kita menuju ke peta konsep. Di awal tadi materinya adalah musik tradisional dan pertunjukan musik. Nanti kita bagi menjadi 2, yaitu menjadi musik tradisional dan pertunjukan musik tradisional. Sebetulnya musik tradisional itu seperti apa? Kemudian alat-alatnya itu apa saja? Dari berbagai macam daerah, berbagai macam wilayah, fungsinya, gunanya seperti apa, kemudian gunanya untuk apa, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian pertunjukan musik tradisional di berbagai macam daerah itu mereka punya pertunjukan musik apa saja. Nanti kita akan kupas, kita akan pelajari secara bertahap dan secara bersama-sama. Itu dia tadi peta konsep yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Nah, langsung saja kita menuju ke materi pembelajaran. Tentunya ada anak-anak di kelas 10 ini dulu ketika di kelas waktu duduk di bangku SMP, ada yang mendapatkan materi musik, ada yang tidak mendapatkan, ada yang hanya mendapatkan materi tari, ada juga yang hanya mendapatkan materi rupa, jadi tidak komplit. Maka tentunya pemahaman kalian akan bermacam-macam. Oke.
Nah, karena di sini adalah konteksnya adalah pembelajaran musik, tentunya kalian harus paham dulu musik itu artinya apa, kemudian definisinya apa, dan seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris, musik itu disebut dengan istilah music, ya, dalam bahasa Inggris. Adapun menurut bahasa Yunani, musik itu berasal dari kata musikos. Musikos itu diambil dari salah satu nama dewa di Yunani. Musikos merupakan dewa keindahan yang memiliki kekuasaan dalam bidang seni maupun keilmuan. Musik itu sendiri memiliki pengertian salah satu cabang seni yang diciptakan manusia yang diwujudkan dalam bentuk nada, bunyi, atau suara yang dikombinasikan bersama dengan memperhatikan unsur-unsur kesatuan irama, melodi, dan harmoni yang merupakan wujud ekspresi dari penciptanya secara baik fisik maupun emosional. Nah, tadi itulah musik itu kumpulan nada dan nada yang dijadikan satu, dan musik itu mempunyai 3 unsur penting, yaitu melodi, ritme, dan harmoni. Nah, sedangkan musik tradisional itu apa? Nah, mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Nah, tentunya di setiap wilayah itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki keragaman budaya masing-masing. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, nah, mereka mempunyai adat yang unik, bahasa yang unik dari masing-masing wilayah, dan juga ada tradisi musiknya pun juga bermacam-macam dan unik-unik juga. Nah, pengertian dari musik daerah itu sendiri adalah musik tradisional yang merupakan musik yang lahir, hidup, dan berkembang khusus pada suatu daerah di Indonesia. Musik daerah ini memiliki syair dan melodi menggunakan bahasa dialek dan gaya daerah setempat. Musik daerah termasuk musik tradisi yang menjadi identitas jati diri media ekspresi dari masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Nah, tentunya kalian juga paham dengan lagu-lagu tradisional yang ada di Jawa Tengah. Ada lagu Ilir-Ilir, Padang Bulan, kemudian Jaranan. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa daerah Jawa Tengah. Ketika nanti kalian menemui daerah yang berbeda di Jawa Timur, akan memiliki dialektika yang berbeda dengan kalimat bahasa juga yang berbeda juga. Ada lagu Es Lilin, ya, kemudian Kicir-Kicir. Nah, ini juga merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Alat musik yang digunakan juga bermacam-macam. Nah, itu tadi adalah pengertian dari musik daerah. Mari kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Nah, anak-anak semuanya, ternyata musik daerah itu mereka mempunyai fungsi, ya, di tiap-tiap daerah. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, mereka itu memiliki setiap musik yang khas di daerah tersebut. Mereka memiliki fungsi yang biasanya digunakan oleh masyarakat sekitarnya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah sebagai sarana ritual upacara budaya, ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Musik tradisional di Indonesia itu dapat digunakan sebagai pengiring upacara adat, karena musik tradisional di Indonesia juga memiliki nilai magic dan sakral. Musik tradisional dapat digunakan untuk mengiringi upacara-upacara yang berkaitan dengan kematian, perkawinan, kelahiran, upacara keagamaan, dan upacara kenegaraan. Di beberapa daerah di Indonesia, bunyi yang ditimbulkan oleh alat musik tradisional ini akan menghasilkan suara yang diyakini memiliki kekuatan magic. Oleh karena itu,
instrumen tersebut dipakai sebagai sarana kegiatan adat masyarakat. Nah, kalau kalian pergi melihat acara ritual di Bali, acara selamatan atau acara biasanya mereka menggunakan menggunakan alat-alat musik tradisional. Nah, di Jawa juga seperti itu. Kalian meyakini bahwa di Jawa Tengah itu gamelan, gong, saron, kenong, kempul, ya, genthem itu mereka memiliki unsur-unsur yang magic, diyakini memiliki kekuatan-kekuatan magic seperti itu. Ya, di daerah-daerah lain pun juga seperti itu juga. Baik, kita menuju ke yang kedua adalah sebagai sarana hiburan. Musik ini merupakan salah satu sarana hiburan yang paling mudah dan sangat murah. Ya, musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan jenuh akibat rutinitas sehari-hari, serta sebagai sarana rekreasi dan menghilangkan kejenuhan. Banyak orang tua yang menjadikan musik tradisional sebagai sarana hiburan untuk melepas lelah setelah bekerja. Nah, kalau kalian orang-orang tua dulu kalau habis ngarit atau habis macul, kemudian renggang-renggang di sawah dengerin radio, lagu-lagu langgam Jawa seperti itu buat menenangkan mereka ketika setelah lelah bekerja, penat, kemudian mereka mendengarkan keroncong, mendengarkan lagu-lagu langgam-langgam Jawa sebagai hiburan mereka ketika mereka lelah seperti itu. Kalian pun juga sama tentunya ketika kalian capek habis pulang sekolah atau habis aktivitas apapun itu, kalian kemudian rebahan tidur sambil mendengarkan YouTube musik yang ada di handphone kalian. Tentunya setelah mendengarkan itu moodnya akan kembali lagi seperti itu. Oke ya. Yang berikutnya adalah sebagai pengiring tarian. Nah, tarian tradisional di Indonesia ini biasanya diiringi dengan musik yang berasal dari alat musik tradisional. Masyarakat banyak menciptakan bunyi-bunyian yang harmonis dari alat musik daerah untuk mengiringi tarian tradisional daerah. Oleh karena itu, pada kebanyakan tari yang berasal dari suatu daerah di Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik yang berasal dari daerahnya sendiri. Ya, pengalaman kemarin guru pembimbing lomba FLS 2N mengirimkan anaknya untuk lomba nari. Nah, mereka menggunakan iringan yang sudah disediakan oleh guru pengampu atau guru pendamping. Nah, tentunya alat-alat itu juga sudah direkam yang berasal dari alat-alat musik tradisional, baik dari karawitan maupun dari alat-alat gamelan dan sebagainya. Nah, itu salah satunya seperti itu. Kalau misalkan pembelajaran tari di dalam kelas, pembelajaran tari, tentunya juga ada tari-tari dari daerah mana, dan itu pun juga menggunakan ketika diiringi, kemudian itu pun menggunakan alat musik dari daerah tersebut. Misalkan tari daerah Bali, tentunya alat musik yang dipakai gamelan, ya juga gamelan dari gamelan Bali seperti itu. Nah, yang keempat adalah sebagai sarana ekonomi. Nah, musik ini dapat menjadi sumber penghasilan Mas Mbak semuanya dan nafkah bagi para musisi seni musik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara direkam hasil karya mereka dengan alat musik daerah dalam bentuk CD atau compact disc, serta menjualnya ke pasar musik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari hasil penjualannya ini mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain dengan cara tersebut, para musisi juga dapat melakukan pertunjukan musik. Dari hasil penjualan tiket pertunjukan tersebut, mereka dapat mendapatkan keuntungan. Pertunjukan tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga dilakukan di luar negeri juga. Nah,
Biasanya kalau di antar kedutaan besar di Australia, saya pernah nonton pertukaran budaya. Jadi ada dari Indonesia, mereka tampil di Australia, kemudian mereka menampilkan lagu-lagu, menampilkan budaya-budaya khas dari Indonesia untuk ditampilkan di Indonesia. Dan juga mas-mas semuanya, sekarang ini juga rame, misalkan kita menjual lagu-lagu lewat digital streaming yang ada di YouTube, yang ada di Spotify, yang ada di Juk, Deezer, ya, Amazon dan sebagainya. Kemudian hasil nanti bisa dimonetize untuk diterima uangnya seperti itu. Contohnya lagi, misalkan contoh yang paling sederhana adalah almarhum maestro campursari kita, almarhum the Lord of Campursari, almarhum Didi Kempot. Itu sudah menelurkan banyak rekaman-rekaman, banyak lagu-lagu Jawa, lagu-lagu tembang-tembang, ada yang Langan Jambal, Campursari, pokoknya lagu-lagu yang ambiar, yang pop ambiar itu juga ada. Itu akhirnya dibuat dalam CD-nya, kemudian dibuat dalam platform digitalnya, kemudian banyak orang yang bisa menikmati. Dulu sebelum ada zaman digital, yang diterima adalah zaman kaset atau zaman CD. Jadi kita membeli CD. Nah, kalau kalian suka temui di pasar-pasar, itu banyak yang suka menjual CD-CD bajakan. Nah, kemudian banyak sih yang konsepnya ada yang tidak secara resmi di toko-toko distributor yang resmi dari agen-agen resmi seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Kemudian sebagai sarana ekspresi diri. Nah, ini bagi para musisi, musik ini adalah media untuk mengekspresikan perasaan yang mereka rasakan dan mereka pikirkan dalam diri mereka. Melalui musik, mereka dapat mengaktualisasikan potensi dan kemampuan dirinya dalam bermusik. Mereka juga mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia melalui musik. Banyak orang-orang memainkan alat musik tradisional sebagai sarana mengekspresikan rasa cinta mereka kepada alat musik daerah tersebut. Ya, istilahnya kalau di Jawa Tengah wiyogo seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai makhluk Tuhan itu dibekali oleh anugerah, dibekali oleh kemampuan-kemampuan sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, ada yang bisa jago main alat musik gitar, ada yang bisa jago dengan cepat mempelajari cara bernyanyi dengan mudah, memainkan drum, memainkan alat-alat musik tradisional, suling dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah ditekuni, maka itu bisa diyakini sebagai salah satu pencaharian mereka. Nah, selain sebagai mata pencaharian, mereka juga berkreasi, membuat suatu karya. Karena banyaknya kalian lihat juga sekarang ini banyak sekali karya-karya yang ada di seluruh dunia atau dari Indonesia sendiri, banyak yang kalian bisa dengarkan di media YouTube, baik dari yang modern maupun yang dari tradisional. Nah, itu karena gagasan, ide, kreativitas mereka mencipta sebuah karya sehingga bisa diterima oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, ketika tampil di panggung, mereka juga bisa mengekspresikan ketika di panggung mereka itu seperti apa, ketika menyanyi di atas podium atau di atas stage panggung besar itu seperti apa, ketika bermain gitar di panggung besar itu seperti apa, bermain drum, bermain suling, bermain kendang di panggung besar itu, tentunya mereka akan punya nuansa, akan punya mereka juga memiliki atmosfer atau istilahnya itu adrenalin ketika ada di atas panggung, ditonton oleh orang banyak. Nah, itu adalah menjadi salah satu spirit untuk mereka tetap berkreativitas seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai sarana komunikasi. Nah, pada beberapa daerah di Indonesia ini bunyi-bunyi tertentu sudah sangat akrab dengan masyarakat. Umumnya bunyi-bunyi tersebut memiliki makna tertentu bagi suatu kelompok masyarakat. Bunyi-bunyian tersebut memiliki pola ritme tertentu sehingga sudah sangat dihafal oleh suatu masyarakat atau menjadi suatu tanda akan terjadi suatu peristiwa atau kegiatan. Alat yang umum digunakan dalam masyarakat Indonesia antara lain kentongan, beduk di masjid, dan lonceng di gereja. Nah, ini masih di tempat saya, di daerah saya itu
Kalau malam tuk 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 tuk, nah itu sudah tanda kalau misalkan waktunya mulai ronda. Atau ketika mau maghrib duk 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 duk, nah adzan duhur subuh, nah itu mereka memberikan tanda beduk, tanda yang mau adzan untuk mulai masuk tanda waktu sholat dan sebagainya. Nah mungkin itu sedikit informasi sedikit dulu, jadi tidak perlu banyak-banyak, kita akan belajar secara bertahap. Nanti kalau saya langsung terlalu banyak memberikan materi, apalagi kondisi pandemi seperti ini, dengan banyaknya materi, dengan banyaknya tugas atau banyaknya informasi, nanti kalian akan kesulitan. Nah, kita makanya akan secara pelan-pelan dulu, bertahap-tahap dulu, secara pelan-pelan saja. Ya seperti lagunya Kotak itu, pelan-pelan saja. Oke. Yang penting pelan, tapi kalian bisa memahami apa yang bisa saya sampaikan, seperti itu. Baik, Mas Mbak semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk materi ini ada sedikit tambahan catatan. Nanti saya berikan informasinya di informasi kolom WhatsApp. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita ikuti nanti materi-materi di video berikutnya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Terapkan protokol kesehatan dalam lingkungan kalian. Sementara tidak perlu melakukan aktivitas yang banyak di luar karena melihat kondisi masih seperti ini. Pandemi juga belum selesai. Jaga diri, jaga keluarga kalian. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.